Baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Grevan Fikra Purba yang berkuliah di Universitas Negeri Medan dengan prodi Pendidikan Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro dengan berNIM 5243230025. Baik, di sini saya ingin menjelaskan latihan soal dari dosen pengampu saya yaitu Pak Asmi, di mana sini saya mempunyai 3 soal penyiaran setengah gelombang satu fasa dan 3 soal dari penyiaran penuh gelombang satu fasa. Dimana latihan soalnya ini kita akan mulai dari penyiaran setengah gelombang satu fasa. Di sini saya mempunyai soal pertama, yaitu sebuah rangkaian penyiaran setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan Vs sama dengan 220 sin 100 Pt volt dengan beban resistif R 10 ohm. Di sini dia mempunyai 2 pertanyaan, di mana hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata VDC pada beban, tentukan nilai arus rata-rata IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu VS. VDC dan IDC. Kalau kita akan jelaskan juga R-nya lah. Di mana VS itu adalah tegangan sumber atau tegangan awal yang mengalirkan ke bebannya. Di mana bebannya sendiri itu R atau resistor yang bernilai 10 ohm. Dan saya akan menjelaskan apa itu VDC dan IDC. Di mana VDC itu sendiri adalah tegangan keluaran dari sebuah rangkaian yang dimana dengan menggunakan sebuah dioda, di mana awalnya itu adalah tegangan AC dan dikeluarkan menjadi tegangan DC, itulah VDC. Dan IDC tersebut adalah arus dari keluaran si AC tersebut yang keluar melalui dioda dan mengalir menjadi IDC atau arus DC. Itu sekian kecil penjelasan dari apa itu VSR, VDC dan IDC. Di sini kita akan menjawab soal nomor 1. Nah, baik kawan-kawan, di sini kita dari soal tadi kita diketahui sebuah tegangan sumber yaitu 220 sin 100 Pt volt, di mana resistornya sendiri 10 ohm. Ditanya A VDC, B IDC-nya. Baik, di sini kita akan menjawab bahwasanya VDC itu mempunyai rumus Vm dan P. Nah, teman-teman, kita menggunakan Vm atau tegangan puncak. Tegangan puncak itu sendiri adalah tegangan di mana titik tegangan itu mengalir pada titik paling tinggi. Di mana itu Vm, titik tertingginya atau titik puncaknya. Itu dapat kita lihat di dalam sebuah gelombang sinus atau gelombang sinusoidal, di mana di sini bernilai 220 volt. 220 volt itu diambil dari sini, di mana VS itu di sini memiliki magnitudo dan sudutnya. Magnitudo itulah nilai Vm-nya, yaitu bernilai 220 volt. P-nya 3,14. Kenapa kita ambil 3,14? Karena satu putaran atau satu gelombang sinus itu bernilai 3,14. Sebenarnya sih Pi itu juga ada 3,14 2,7, karena kita membahas sebuah gelombang atau sebuah lingkaran, makanya kita mengambil satu contoh yaitu 3,14, di mana 220 bagi 3,14 yaitu 70,06 volt. Nah, itu jawaban untuk VDC. Jawaban untuk IDC-nya sendiri. Yaitu IDC sama dengan VDC per R sama dengan 70,6 per 10. Nah, ini IDC-nya rumusnya. IDC sama dengan VDC. VDC-nya sudah kita ketahui bahwasanya 7,06 volt. Dimana R-nya sendiri juga sudah kita ketahui. Makanya kita tinggal membuat atau menghitungnya, yaitu 7,06 per 10. Yaitu menghasilkan 7,006 ampere.
Baik, kita akan melanjutkannya. Nah, soal nomor 2 ini. Baik, soal nomor 2 ini. Dia dia memiliki soal berdasarkan rangkaian pada soal 1. Jika diketahui terdapat jatuh tegangan atau voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt, maka kita disuruh analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian. Nah, rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Di sini sendiri bahwasanya dari soal sebelumnya itu VDC-nya tidak memiliki tegangan dioda karena dia itu tersendiri mempunyai tegangan maksimumnya yang bernilai 0,7 volt. Kita disuruh menganalisis. Nah, kita akan menghitungnya terlebih dahulu, di mana ini sendiri salah. Baik kawan-kawan, di sini ada kesalahan. Nah, baik, kita lanjut. Di sini kita memiliki V sumbernya dari soal pertama tadi, yaitu 220 sin 100 pt volt, yang R-nya itu 10 ohm, tegangan diodanya 0,7. Nah, rumusnya itu sendiri sama, tapi di sini dikurang V dioda, di mana VM-nya itu kita ketahui yang sebelumnya itu 220 volt dikurang dengan tegangan diodanya itu 0,7 dibagi pi-nya 3,14, maka menghasilkan 69,8 volt. Nah, itu untuk tegangan CDC jika tegangan tersebut terdapat jatuh tegangan atau voltage drop pada dioda. Dia menghasilkan 69,8. Sedangkan kalau tadi dia menghasilkan tegangan 70,06. Dari sini kita dapat melihatnya bahwasannya dia berkurang saat ada dioda. Nah, di sini analisisnya. Analisis efisiensinya, di mana tegangan dan arus DC sedikit berkurang. Baru daya hilang pada dioda. Ya, dayanya hilang atau tegangannya berkurang. Itu dapat kita buktikan dayanya hilang itu PD sama dengan VD kali I. Nah, ya kan? Nah, tegangan dan arus DC sedikit berkurang sudah kita buktikan tadi. Ini 69,8 volt jika tegangan dioda, dan dayanya hilang pada dioda juga dengan menggunakan rumus ini, baru efisiensi lebih rendah dibandingkan dioda ideal tadi. Di mana dapat disimpulkan drop tegangan dioda menyebabkan loss daya, menurunkan tegangan DC dan efisiensi rangkaian. Ya, dia menurunkan tegangan DC dan efisiensi rangkaiannya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Sebutkan 2 kelebihan dan kekurangan dari penggunaan penyearah setengah gelombang dalam aplikasi industri kecil. Dari industri kecil. Jawabannya itu saya sudah merangkumnya. Kelebihannya itu rangkaiannya sangat sederhana, ya. Biayanya murah, hanya 1 dioda. Nah, kekurangannya, ripple besar, tegangan DC tidak stabil. Ya, ripple-nya makin besar makin buruk. Di mana efisiensinya rendah. Itu berkisar 40,6%. Wah, sangat besar. Jadi tidak cocok untuk industri kecil. Baik, itulah soal penjelasan dari soal penyiaran setengah gelombang satu fasa. Nah, kita akan ke penyiaran gelombang penuh satu fasa, di mana di sini soalnya sudah tercantum, di mana soal pertama, sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyiaran setengah gelombang. Ya, jika menggunakan penyiaran gelombang penuh, tipe jembatan Bragg rectifier dengan input 220 VRMS, hitunglah nilai tegangan puncak keluaran VM dan tegangan rata-rata VDC. Di
dimana kita disuruh kita kalau jika menggunakan jembatan rectifier dengan input 220 VRMS, hitunglah nilai tegangan puncak. Kita mencari VM dan tegangan VDC-nya. Nah, baik. Di sini kita mempunyai tegangan VRMS atau tegangan rata-ratanya, yaitu bernilai 220 volt. Di mana kita disuruh mencari VM dan VDC. Nah, rumus VM itu sendiri adalah akar 2 kali VRMS. Nah, akar 2 itu kalau kita akar 2 kan itu mendapatkan hasil 1,414 dikalikan dengan VRMS-nya yang itu berjumlah 220 volt. Nah, hasilnya 311 volt. Ini nggak usah diubah pun nggak apa-apa. Biar gampang aja diubah menjadi 1,414 biar tinggal gampang dikalikan. Nah, itu untuk si VM atau tegangan maksimumnya. Baik, kita lanjut ke tegangan DC-nya. Dimana tegangan DC tersebut karena dia memakai tadi disuruh menggunakan tegangan tipe jembatan break receiver, maka dia dikali 2. Tadi sebelumnya tidak ada dikali 2, sekarang VDC-nya keluarannya dikali 2, yaitu 2 kali VM per P, dimana 2 dikali VM-nya tersendiri 3,14 volt per P 3,14. Jadi hasilnya adalah 198 volt. Ya, seperti itulah kira-kira untuk penjelasannya dari soal nomor 1. Nah, masuk ke soal nomor 2. Di sini pada rangkaian penyara gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter atau C secara paralel dengan beban R. Di mana di gelombang penuh ini ditambahkan sebuah kapasitor filter secara paralel, berarti dia berkelang dengan beban R atau beban resistor. Di sini kita mempunyai 2 pertanyaan, di mana jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak atau ripple voltage. Yang kedua, apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar? Jelaskan alasannya. Disuruh jelaskan kita. Baik, kita akan menjawab soal nomor 1 dulu, di mana pada rangkaian penyara gelombang penuh, kapasitor filter dipasang paralel dengan beban R dan bekerja sebagai penyimpan energi listrik. Kalau dia dipasang paralel, maka dia bekerja sebagai penyimpan energi listrik. Secara teknis mekanismenya seperti ini, di mana saat tegangan keluaran penyara mencapai nilai puncak, dioda konduksi dan kapasitor mengisi atau mencharging hingga mendekati tegangan maksimum. Setelah melewati puncak, tegangan penyara mulai menurun dan dioda menjadi tidak konduksi. Pada kondisi ini, kapasitor melepaskan muatannya atau discharging melalui beban R sehingga tegangan pada beban tidak langsung turun ke 0. Baru yang terakhir prosesnya itu proses isi lepas. Muatan ini menyebabkan perubahan tegangan keluaran menjadi lebih landai, sehingga tegangan riak atau ripple voltage berkurang. Pada penyara gelombang penuh, frekuensi ripple menjadi 2 kali frekuensi sumber, sehingga kapasitor bekerja lebih efektif dibandingkan penyara setengah gelombang. Itu untuk dari si A, di mana jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak. Inilah secara teknis mekanismenya. Masuk ke B. Jika nilai kapasitansi C diperbesar, maka kapasitor mampu menyimpan muatan lebih banyak. Proses pelepasan muatan menjadi lebih lambat. Tegangan tidak cepat turun di antara 2 puncak gelombang. Akibatnya, ripple voltage semakin kecil, tegangan minimum keluaran meningkat, nilai tegangan DC rata-rata atau VDC menjadi lebih besar, mendekati tegangan puncak VM. Secara matematis, ripple voltage berbanding terbalik dengan kapasitansi. Ini rumusnya, VR berbanding terbalik 1 per VRC. Itu untuk soal nomor 2 yang B, jika nilai kapasitansi C diperbesar. Inilah kira-kira jawabannya. Baik, kita akan lanjut ke
Soal terakhir dari gelombang penuh atau basah, di mana sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak atau ripple minimal. Antara penyara setengah gelombang dan gelombang penuh, manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi-rugi daya loser. Nah, sini saya sudah merangkum dari Rashid dan Mohad, di mana untuk penjelasannya bahwasanya untuk perangkat elektronik sensitif yang membutuhkan suplai tegangan searah dengan riak atau ripple minimum, penyara gelombang penuh satu fase lebih efisien dibandingkan penyara setengah gelombang. Menurut Rashid dan Mohan, efisiensi penyara sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan siklus sumber AC, rugi-rugi daya, dan karakteristik ripple pada keluaran. Pada penyara setengah gelombang, hanya satu setengah siklus tegangan AC yang digunakan, sedangkan setengah siklus lainnya terbuang. Kondisi ini menyebabkan daya keluaran DC rendah dan rugi-rugi daya relatif besar, sehingga efisiensi maksimum teoretisnya hanya sekitar 40,6%. Selain itu, ripple voltage yang tinggi menimbulkan fluktuasi arus beban yang meningkatkan rugi daya pada elemen resistif. Sebaliknya, penyara gelombang penuh memanfaatkan kedua setengah siklus gelombang AC, sehingga daya yang ditransfer ke beban lebih besar dan rugi-rugi daya relatif lebih kecil. Efisiensi maksimum teoritis penyara gelombang penuh mencapai sekitar 81,2%, hampir 2 kali lipat dibandingkan penyara setengah gelombang. Selain itu, frekuensi ripple pada penyara gelombang penuh adalah 2 kali frekuensi sumber, sehingga amplitudo ripple lebih kecil dan kebutuhan filter menjadi lebih ringan. Itu untuk jawaban dari nomor 3. Baik, sekian, terima kasih. Itu penjelasan dari saya mengenai jawaban dari soal-soal yang diberikan oleh dosen pemampu saya. Bahwasanya jika ada salah atau kurang lengkap penjelasannya, tolong diperbaiki. Bahwasanya itu hanyalah sebagian kecil dari penjelasan yang saya rangkum. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, siang, malam.